bagaimana pimpinan rezim sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini sudah melakukan sesuatu langkah-langkah yang sangat membahayakan bagi masa depan bangsa, negara, tanah air kita, di mana beliau ini dikendalikan oleh kekuatan asing, dijadikan boneka, sehingga ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus bertindak supaya beliau mundur, Kalau tidak mundur maka harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. Setelah deklarasi hari ini, kita yang nomor satu adalah mempersatukan. Nah, mempersatukan semua komponen-komponen yang ada di bawah kita. Misalnya, para purnawirawan. Para purnawirawan itu dikumpulkan, diberi informasi yang benar agar kembali ke Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Begitu juga kepada para TNI dan Polri yang masih aktif, terutama kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan kepolisian. Sampaikanlah kepada anak buahnya tentang jadi apalah mereka itu bertugas, yaitu dasarnya apa? Seperti misalnya TNI, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, itu apa? Berarti yang pertama, tentara rakyat. Berarti harus bersama-sama dengan rakyat, harus membantu rakyat, harus menolong rakyat, harus bekerja bersama-sama rakyat untuk kepentingan rakyat, membela rakyat. Ini nomor satu. Yang kedua, TNI sebagai tentara pejuang. Tentara pejuang itu apa? Berjuang untuk menegakkan kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang murni, yaitu lahirnya NKRI. Kemudian dia harus menyatukan, mempertahankan bangsa, tanah air, dan tumpah darah kita. Jadi jangan dijual belikan. Tumpah darah kita jangan dijual belikan. Siapapun yang memperjualbelikan, walaupun itu rezim itu adalah sama dengan penjajah kita. Oleh karena itu kita harus lawan. Dan ini kepada TNI. Selanjutnya kepada yang lain, yaitu misalnya para ulama, para guru, para kemudian petani, kemudian buruh. Ini semua adalah rakyat kita. Ini harus bersatu. Berikanlah yang cepat itu. Nah, kemudian di dalam tindakannya apa? Tindakan yang sekarang ini yang harus kita lakukan adalah kita pertama mencegah keputusan-keputusan dari pemilu, pilpres khususnya yang tidak jujur dan tidak adil, yang dilaksanakan secara kecurangan yang mendalam, TSM. Jadi itu harus betul-betul kita tolak. Nomor satu. Nomor dua adalah bagaimana pimpinan rezim sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini sudah melakukan sesuatu langkah-langkah yang sangat membahayakan bagi masa depan bangsa, negara, tanah air kita, di mana beliau ini dikendalikan oleh kekuatan asing, dijadikan boneka,
Sehingga ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus bertindak supaya beliau mundur. Kalau tidak mundur, maka harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. Demikian. Nah, ini Waspadai Jenderal pengumuman KPU. Nah, kemudian kita harus waspadai, ya. Misalnya kita mencegah keputusan pemilu. Hati-hati, dibilang katanya Pilpres ini akan diumumkan tanggal 20 Maret. 20 Maret. Seperti tahun yang lalu, Pilpres tahun yang lalu, tahu-tahu sebelum diputuskan itu, tahu-tahu sudah malam hari diputuskan mendadak. Kalau itu sudah diputuskan, maka kemudian beliau itu menyatakan, rezim itu menyatakan, apabila ada yang bergerak untuk melawan keputusan itu, akan berhadapan dengan TNI dan Polri. Nah, ini sangat berbahaya, ini memecah belah. Dan TNI harus ingat itu, TNI harus ingat supaya jangan sampai TNI ini mencelakai rakyat kita. TNI adalah tentara rakyat yang nomor satu. Jadi ini harus hati-hati betul. TNI, Sabta Marga itu harus betul-betul dipegang. Sabta Marga, sumpah prajurit harus betul-betul dilaksanakan. Begitu juga Polri. Saya merasa hati saya sangat bangga terhadap TNI dan Polri ini. Pasti beliau itu akan kembali kepada bangsanya, akan kembali kepada rakyatnya, akan kembali kepada negerinya yang dia perjuangkan dan dia pertahankan. Dia tidak mau dibodohi oleh rezim-rezim supaya dia terus beraktif mengikuti pimpinan, mengikuti perintah, tapi perintah itu sebetulnya adalah perintah penjajahan terhadap rakyat yang sama sekali itu bertentangan dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ingat itu, dan saya yakin Panglima TNI, saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan saya yakin Kapolri mengerti akan hal ini dan dia kembali ke jati diri sebagai TNI dan Polri. Insya Allah ini yang diharapkan oleh rakyat kita, sehingga rakyat yang bergerak ini justru TNI dan Polri berada di belakangnya untuk mengikuti apa kehendak dari rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkuasa adalah rakyat Indonesia. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak Jenderal, ketika kondisi objektif kita semua sudah sepakat bahwa rezim ini menjual negaranya kepada asing, sementara gerakan sipil di DPR maksudnya juga tidak bisa mengatasi keadaan. Apakah ini berarti juga sudah saatnya militer, dalam hal ini TNI, untuk mengambil alih kekuasaan negeri ini? Siap. Itu di dalam pemikirannya. Utamakan dulu kepada kita yang di masyarakat ini. Kalau masyarakatnya sudah mengerti semua, kemudian sudah bergerak, saya yakin nanti TNI dan Polri berada di belakang kalian semua. Demikian. Ya. Karena apa? TNI intisarinya itu adalah Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Ada satu kata yang di mana TNI aktif harus mengikuti perintah atasan. Tapi sebenarnya perintah yang bagaimana yang dia ikuti? Perintah yang benar, perintah yang jujur, perintah yang demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau perintahnya itu sudah untuk bukan kesejahteraan rakyat, untuk menindas rakyat, untuk menjual tanah-tanah rakyat, maka itu TNI dan Polri pasti dia akan melawannya.